nantinya. Ya, jadi Pak Atman ini nakut ya Pak. Nakut ini sekalipun tadi hanya beberapa orang, tapi ada pertanyaan yang berkualitas. Ini pertanyaan berkualitas nih. Jadi bukan pertanyaan konvensional. Jadi pertanyaannya bagaimana terhadap orang-orang di sekitar orang yang depresi yang kemudian orang itu bunuh diri kan itu. Nah, apakah orang-orang yang menyebabkan secara tidak langsung, bukan secara langsung, ya secara langsung atau tidak langsung kita tidak tahu, menyebabkan dia bunuh diri? Karena satu orang yang depresi itu adalah orang yang mengalami gangguan kejiwaan. Ya, depresi atau gangguan kejiwaan itu bisa karena disebabkan faktor-faktor eksternal atau karena itu muncul belakangan karena ada sebuah masalah, tapi ada yang memang punya kejiwaannya sudah ada faktor memang dia menderita gangguan kejiwaannya seperti itu. Tapi yang sering terjadi itu yang pertanyaan ini lebih cenderung pada depresi yang ditimbulkan oleh faktor-faktor eksternal. Misalkan dia sering dibully, bahasa orang kira dibully ya, dinyek dan sebagainya. Ya apa kan? Bullying. Iya, kalau bahasa itu bullying. Jadi yang omah itu wong wis kondisine misalkan dua anak nun sewu ini ya. Kebetulan yang punya anak, dilalah anaknya itu diberi cobaan cacat di nun sewu. Diberi cobaan itu cacat. Misalkan dia cacat secara fisik dan sebagainya. Sudah seperti itu kok ada omongan-omongan terus dasar bocah dan sebagainya. Ini kan menimbulkan tekanan kejiwaan. Maksudnya kata Pak Aman gitu. Menimbulkan tekanan kejiwaan seperti itu. Nah, bagi yang seperti ini kemudian dia bunuh diri. Kita ada undang-undang namanya kekerasan dalam rumah tangga. Di situ ada namanya kekerasan fisik dan kekerasan psikis. Maka hati-hati ini mana saya sampaikan ini pertanyaan yang cerdas ini. Jadi kekerasan fisik dan kekerasan psikis kejiwaan. Tidak hanya bagi orang yang depresi seperti itu, bagi orang yang normal sekalipun. Kalau ada tekanan-tekanan seperti itu, sering dua anak dumai terus dinyek sinentang sebagainya dan sebagainya. Dasar bocah bisa goblok, elek, goblok, bukan orang tua dan sebagainya. Itu kan bagian dari kekerasan psikis. Dan yang seperti itu tidak mendidik, makanya ada undang-undang yang melindungi. Tidak hanya kekerasan fisik, tapi psikis. Terus kemudian di dalam rumah tangga antara suami dan istri, di antara mereka sering ngomai pakai kata-kata yang tidak baik. Itu loh, tidak baik. Sehingga istrinya merasa atau suaminya, misalkan suaminya nganggur dan sebagainya, bojone kerja, wong lanang nganggur kayak gue ora bisanya dan sebagainya, ngomong sing cacar-cacar sing menimbulkan suaminya itu menjadi depresi. Menjadi ada gangguan mental yang ditimbulkan seperti itu. Jadi kekerasan psikis yang jenisnya seperti itu, Pak. Kekerasan psikis tulisannya. PSI. Jadi orang pun kekerasan, orang pun ngantem tok, orang pun ngeplak tok, apalagi yang lebih dari itu. Tapi kita di rumah tangga kita, di anggota keluarga kita, ada anak, ada istri, ada pembantu, pokoknya bagian dari anggota keluarga itu sering melakukan hal-hal yang ngomong-ngomong, dan sebagainya, yang menimbulkan orang itu anak itu menjadi tertekan, atau suami istri menjadi tidak nyaman karena boleh istri seperti itu. Misalkan suami anak pakora bojo, anak masalah orang ngomongnya sekepenaknya dewek dan sebagainya. Nah, seperti itu. Itu bisa. Loh, orang apa-apa posisi apa-apa hukum kan itu sering terjadi. Istrinya melaporkan karena ada kekerasan psikis. Kan sedikit contohnya sih. Nah, terhadap perbuatan itu, terhadap matinya yang kemudian dia bunuh diri, niku mboten wonten kemudian hukumannya dia membunuh, tidak. Orang juru dike dihukum barang-barang ngomong mati berarti dia membunuh, mboten saged. Nggih Pak Arman.
Jadi orang kemudian dia dijerat dengan pasal 340 atau 338. Oke, 338 itu kan pembunuhan itu berencana 340 cuma hukumannya itu mati gitu. Boten sakit dengan pasal itu. Tapi dengan kekerasan psikis, kekerasan dalam rumah tangga, kalau memang bisa membuktikan itu dan ada saksinya, ini sakit. Tapi kekerasan psikisnya, jadi ngomong sing boten-boten lah seperti itu. Nah, tapi kemudian matinya dia, kemudian dia bunuh diri tidak bisa dibebankan pada ini dianggap melakukan pembunuhan. Oke, pun paham nggih, paham nggih. Jadi betul sakit, pembunuhannya betul sakit, kekerasannya sakit. Jangankan menimbulkan mati, boten menimbul. Jangankan kemudian dia bunuh diri nggih, boten bunuh diri mau sakit. Semua anggota keluarga itu kekerasan dalam rumah tangga. Ini tujuannya negara apa? Tujuannya agar kehidupan rumah tangga itu seperti yang dicita-citakan, diharapkan dalam pernikahan, sakinah mawaddah warahmah, ada ketentraman, ada kasih sayang. Mesti gitu di situ. Jadi rumah tangga itu nyaman. Harapannya seperti itu. Maka ada undang-undang kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan yang dimaksud bukan hanya kekerasan fisik, tapi juga kekerasan psikis. Itu Pak. Tapi terkait ini yang pertanyaan kemudian mati bagaimana, ini belum pernah ada. Ini didiskusikan dengan penerari. Tapi kalau pisahkan menjadi dua hal, nek dijerat pembunuhannya itu boten sakit. Ya, wong anu niku napa? Nah ini Pak panjenengan, menurut saya ini tambahan karena tadi terkait dengan itu. Nah kalau depresi seperti itu, depresi yang dimaksud adalah orang yang mengalami gangguan kejiwaan itu, ya, baik itu orang yang mengalami gangguan kejiwaan, baik yang di rumah maupun dimanapun, ya, bagi dia yang melakukan perbuatan itu tidak dikenakan pidana Pak. Turun sewu. Jadi ini konten wong bahasa wong iki wong gangguan kejiwaan wong gemblung apa nggih? Wong iki gemblung lah, bahasa wong gemblung. Wong gemblung misalkan nuwun sewu melakukan perbuatan pidana, menganiaya napa mbacok napa napa, niku boten saged dihukum. Sesuatu dadi wong gemblung ya. Nah, ya. Dia ada komputer bebas, orang konsolat, orang berpuasa, gitu. Mulanya nih kalau pengen seorang berpuasa, anak nih kalau siji ngurungakin balik, nomor lorone tadi wong gemblung. Tidak berakal. Jadi terhadap orang yang mengalami gangguan kejiwaan, ini kalau cerita kan sedikit Pak, ini cerita bener. Pendesane kula niki, pendesane kula niku, ana wong setengah lah, setengah boten genep lah bahasane boten genep. Bocah itu boten genep. Bocah itu boten genep, anane mlaku senenge nek esuk-esuk mlaku, ana mlaku ngene. Bocah itu boten genep. Ayune yo ora ayu. Ayune ya kategorine yo ora ayu. Wong wedon pokoke sing penting wong wedon lah nggih. Wong wedon iki duwe barang-barang wong wedon mesti. Nah, itu sering mlaku. Dan tiba-tiba digegerkan masyarakat karena hilang. Bocah ini hilang iki. Jenengane Marni, isi Marni hilang gitu. Geger Pak, warga masyarakat geger sedaya Pak, padha sedaya geger. Marni hilang, digawa wong lanang loro nang tengah-tengah dibonceng nang digawa lunga. Jadi si Marni sing mboten genep dibonceng nang kali motor sogaken tengah digawa minggat. Hilang rame geger. Geger. Lah ditemukan napa? Diperkosa nang wong loro niki. Niki, diperkosa wong loro. Niki wong diperkosa. Barang niku singkat cerita dilakukan penyidikan oleh kepolisian, ditangkap bocah loro niki. Bocah loro niki ditangkap. Niku satu pamuk masyarakat bos sewajan makin iki kan bocah itu genot, tapi niku aja ngamuk Pak. Aja ngamuk ora terima dan sebagainya. Barang digawa kepolisian, diperiksa ngomongnya langsung malu itu mboten genah. Jadi anu pasien iki pasien dalam perawatan sedikit. Temenan rujuk ke dokter basiran. Bagi Mas ya, dokter jiwa niku. Ternyata pasiennya dokter basiran. Dua-dua ini pasiennya dokter basiran. Jadi si mau naruh bluetooth polsek niku mboten terima diculahkan dan mau gemblung ora niku. Pasien ini pasiennya wong jiwa niki, pasien dokter basiran. Sing di apa korbane yang gemblung ya setengah gemblung itu
pelakunya juga sama. Dan ini loro-loro terbebas. Pelaku ini terbebas masalah. Curahkan, nanti pun ditangkap. Gemblung ketemu Pun gemblung. ditangkap, dicurahkan. Yuk. Nih, banjirnya nopo wani kasus yang lain lebih besar dari itu juga sama. Tapi sebaliknya Pak, aja wani-wani, wong gemblung senajan gemblung, niku menusa, jadi tetap dihargai. Nang negara yang dihargai, apalagi kan Gusti Allah karena gaweane Gusti Allah. Jadi jenengan wani-wani misalnya wong gemblung niku, wong gemblung dasar wong gemblung dikamploki dan sebagainya, wong jenengan kena ditahan. Bisa kena ditahan, apalagi sampai melakukan perbuatan penganiayaan berat dan sebagainya, tangkap polisi. Nah, makanya disitulah Bapak harganya manusia tetap dihargai. Manusia itu mau gedung tetap menusa, jadi tetap dihargai. Tapi perbuatan ini kan malah betul sakit dibar. Contohnya makin ini tenggrio, nikah gangguan jiwa penyakit. Niko ngamuk tenggrio, ngamuk padahal betul bisa dipertanggungjawabkan. Itu kena alasan pemaaf secara hukum pasal 44 KUHP. Itu alasan pemaaf. Betul sakit dipidana. Perbuatannya bisa dipidana, tapi karena dia itu mengalami gangguan kejiwaan, ada namanya alasan pemaaf. Jadi menjadi dia tidak bisa dihukum, soalnya sih Pak. Nah, nanti terkait ini lebih cenderung pada kekerasan psikis yang berhubungan dengan depresi yang ditimbulkan oleh lingkungan, bukan oleh gangguan kejiwaan. Betul Pak Ahmad ya? Terima kasih atas jawabannya. Mana Bapak Ibu sudah ada yang jadi ini dicoba diserahkan.